Profesor Gema menjelaskan bahwa seorang pengamat seringkali tampak lebih jago karena bisa melihat kesalahan, memberi kritik, dan menawarkan solusi dari luar. Namun saat pengamat itu turun langsung menjadi pelaksana, belum tentu hasilnya lebih baik. Sebab, teori dan pengamatan berbeda dengan realitas di lapangan yang penuh tantangan, tekanan, dan keterbatasan. Karena itu, mengkritik memang penting. Tetapi menghargai mereka yang benar-benar menjalankan tugas juga tidak kalah penting. Ada bedanya antara kita sebagai pengamat dan kita sebagai pelaku. Ini kata kunci yang penting sekali. Karena begini, banyak akademisi yang pinter-pinter. Oke, gue tahu lu pinter. Wah, bikin narasi, bikin perbandingan data dan seterusnya. Tapi kamu tuh pinter sebagai pengamat. Mana ada sih pengamat bola yang merasa dirinya nggak lebih jago dari yang main bola? Pengamat selalu merasa lebih jago daripada atletnya. Tapi ketika dia jadi atlet, keok juga. Bahkan mungkin bisa lebih keok daripada atletnya. Kenapa muncul haters? Kenapa muncul buzzer? Karena ini orang-orang yang suaranya nggak didengar pemerintah, lalu sakit hati. Simpel itu. Berbalik dia menjadi haters supaya suaranya didengar masyarakat ataupun didengar dan merasa dipakai. Tapi ketika orang-orang ini yang komplain benar-benar menurut keyakinan saya dikasih kesempatan jabat, misalnya turunkan Pak Purbaya nggak benar gini, ya udah lu yang gantiin deh. Belum tentu juga dia bisa benar. Turunkan Pak Presiden itu, ya lu yang jadi presiden coba. Ya kan waktu kamu jadi pengamat, lu jagoan. Tapi ketika kamu duduk dan harus mengambil keputusan, sebagai contoh paling gampang begini. Gubernur BI deh, yang kemarin dimarah-marahin sama salah satu artis lah misalnya, atau siapapun dimarah-marahin. Oh, yang hitung 4,6% itu. Yang masalah suku bunga lah, rupiah dan seterusnya misalnya ya. Kalau misalnya kebijakan dia menaikkan suku bunga, itu dianggap bagus buat rupiah. Dia naikin aja suku bunga, ada orang yang suka, ada orang enggak. Yang punya deposito happy, yang punya kredit sakit gigi kan gitu. Naikin lagi sekarang ke 0,5. Iya memang rupiahnya menguat misalnya kan. Tapi kan ada potensi non-performing loan naik. Nah nanti kalau ternyata banyak gagal bayar gimana? Siapa disalahin dia lagi? Nah untuk menjadi gubernur BI, neken tombol nih mau naikin atau menurun ini tidak segampang lu pengamat. Kau harus dinaikin dong, gini dan begitu. Coba lu duduk di kursi panas itu kan. Nah ini yang tidak dipahami. Sehingga pada saat orang tanya apakah saya puas, saya ada hal yang saya tidak puas, tetapi saya mensyukuri at least apa yang saya ada di Indonesia sekarang. Itu dulu. Dan kalau misalnya dikatakan bagaimana supaya Indonesia maju, ya tidak bisa hanya pemerintah, rakyatnya pun punya tugas untuk maju. Sebagai contoh, ya kan? Itu loh urusan mikrolet. Sudah jelas ada logo dilarang stop di situ. Lo kalau lu bongkar muat penumpang di situ, terus kamu mau negaramu maju. Ngetem. Sesimpel itu aja. Terus gua dilarang buang sampah, dilarang rokok. Kenapa lu tetap rokok? Kamu di Singapura berani lakukan itu, penjara lu. Jangan lupa nonton podcast lengkapnya ya.